Dia datengin aja, terus dia tutup kembali tuh pintunya. Lagi-lagi setelah berjalan pergi beberapa langkah, pintunya kembali terbuka bersamaan dengan si mayat yang juga ikut kedorong keluar tempatnya mayatnya itu guys. Terus pas dia mau meninggalkan tempat laci dari mayat itu, dia udah mau pergi nih guys. Tiba-tiba tangan si mayat itu di dalam lemari itu kayak gini nih. Ini misalnya ini temboknya ya. Udah kayak gini nih guys. Tek 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 kayak bangun gitu. Dia datengin aja, terus dia tutup kembali tuh pintunya. Lagi-lagi setelah berjalan pergi beberapa langkah, pintunya kembali terbuka bersamaan dengan si mayat yang juga ikut kedorong keluar tempatnya mayatnya itu guys. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Syera Antoinette dan hari ini kita akan review film, tapi ini serem banget. Ini film soal mencintai orang yang sudah meninggal, tapi mencintai mayat. Jadi ini perias jenazah lebih tepatnya ya, itu mencintai cewek yang lagi dirias dia. Ini kalian harus lihat sih, ini parah banget guys. Kalian harus nonton sampai habis dan jangan lupa kalian share juga. Oke, ini adalah film pendek berjudul Kiss. Nah, ini itu film pendek yang disutradarai sekaligus ditulis oleh Elwood Quincy Walker yang berjudul Kiss. Ini merupakan film pendek horor yang siap membuat kalian mengenal dunia horor lebih dalam lagi. Terutama kalau misalkan kalian penasaran kamar mayat tuh kayak gimana sih, orang-orang yang kerja di kamar mayat tuh kayak gimana sih, kalian bakal lihat ini semua. Oke, kita langsung aja mulai ya guys. Film Kiss ini bercerita tentang seorang pria yang bekerja untuk kayak menyentuh tubuh-tubuh baru dari orang yang sudah meninggal dan menambahkan beberapa sentuhan seperti kayak di make up gitu mayatnya supaya mayatnya tetap tampil dengan cantik dan ganteng. Tetapi setelah dia itu kerja udah sekian lama, dia itu mengambil obsesinya sama cewek yang dia make upin karena cewek cantik banget. Itu terlalu jauh guys. Dia mulai mencintai, mulai nggak cinta sih, lebih tepatnya menyukai mayat tersebut, dan inilah yang terjadi. Oke, kita lihat scene pertama ini diawali di sebuah ruangan mayat. Ini adalah tempat khusus si pria ini yang lengkap dengan berbagai perkakasnya. Si pria tersebut udah siap nih dengan satu mayat yang sebelum melakukan aksinya ia mengajak si mayat itu berbicara, seolah kayaknya orang-orang pikirnya menghilangkan rasa takut ya, tapi enggak, menurut aku sih kayak dia terbiasa aja melakukan seperti itu. Dia ajak ngomong, tapi kali ini sama mayat yang ini rada beda nih guys. Dia kayak muji kalau misalkan mayat ini cantik banget, seperti itu guys. Nah, pertama-tama ia juga sambil mendadani mayat wanita ini, dimulai dengan memakaikan kayak maskara, terus lipstick, sambil mengajak mayat tersebut ngobrol. Ia juga bertanya, mengapa sih kamu kayak ditemukan di dasar laut, kayak ibarat kenapa sih kamu bisa meninggal gitu guys. Masih dengan begitu santainya, si pria ini melanjutkan dandanin mayat perempuan ini. Ia memujinya juga, mengatakan bahwa dia adalah salah satu mayat tercantik yang pernah ia kerjakan dari banyaknya mayat-mayat yang ada. Bahkan dia itu sering banget ngerjain mayat-mayat, dandanin mayat-mayat itu dari orang tua, anak-anak, bayi, sampai yang tubuhnya terpotong-potong sekalipun. Jadi kayaknya dia udah nggak takut banget, apalagi cewek ini kan kelihatannya masih cantik banget gitu kan guys. Makanya sangat mudah banget bagi dia melakukan pekerjaan ini karena dengan sentuhan-sentuhan dikit aja si gadis ini udah tampak begitu cantik. Dan akhirnya selesai dia dandanin nih guys. Karena di dasarnya memang udah cantik, jadi cuman butuh tipis-tipis aja. Nah, ruangannya itu benar-benar sepi banget, nggak ada siapapun, dan kayak tidak membuatnya sama sekali takut berada di ruangan sama mayat perempuan itu gitu loh guys. Malah dia kayak seneng-seneng aja. Terus si pria ini kemudian melakukan hal yang jauh banget dari apa yang seharusnya dilakukan. Ini udah terlalu jauh, masuk terlalu dalam, terlalu dark, terlalu gelap di sini guys. Nah, dia itu akhirnya melakukan sesuatu, yaitu mencium bibir dari cewek yang sudah meninggal. Wow. Terus dia itu udah mencium bibir si mayat, terus melanjutkan tahapan pekerjaannya dengan memberikan sentuhan bahan cair ke bibirnya, mungkin supaya kayak
bibirnya tuh kayak lembab gitu kali ya, atau gimana lah, semacam esensial atau apapun. Lalu dia menutup pekerjaannya, dia langsung kayak tutup cewek itu dengan kain putih, terus mengembalikan mayat gadis tersebut ke dalam lemari mayat. Ia tidak tahu apa yang telah ia lakukan akan jadinya konsekuensinya tuh kayak apa guys. Terus pas dia mau meninggalkan tempat laci dari mayat itu, dia udah mau pergi nih guys, tiba-tiba tangan si mayat itu di dalam lemari itu kayak gini nih. Ini misalnya ini temboknya ya, udah kayak gini nih guys, tek 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 tek, kayak bangun gitu. Tiba-tiba bergerak, yang make upin dia nggak tahu sama sekali, dirinya udah kayak pergi dari lemari tersebut. Terus tiba-tiba pas dia mau pergi, dia bingung kok ada suara pintu yang tempat mayatnya itu kebuka nget gitu. Terus dia nengok, kok kebuka ya? Terus dia udah mulai ada ragu-ragu dikit, heran-heran dikit gitu. Terus ya udah dia datengin aja, terus dia tutup kembali tuh pintunya. Lagi-lagi setelah berjalan pergi beberapa langkah, pintunya kembali terbuka bersamaan dengan si mayat yang juga ikut kedorong keluar tempatnya mayatnya itu guys. Masih dalam penuh heran sembari mendorong mayatnya masuk kembali, namun dia mendengar sesuatu yang aneh dari dalam yang tiba-tiba mayat tersebut membuatnya terkaget banget karena mayatnya itu bangun dong guys. Aku pusing banget sih, kalian lihat dulu deh guys. Nah, itu ngebuat dia bener-bener kaget banget kan, karena mayatnya bener-bener bergerak keluar dengan bibirnya itu yang mulutnya tuh udah memuntahkan darah semua gitu guys. Nah, otomatis si pria itu sangat ketakutan dan gak nyangka banget dengan apa yang dia lihat dong. Si mayat gadis dengan menakutkan berjalan kaki, berjalannya tuh kayak tidak normal kakinya gitu guys. Terus mulai mendekati si cowok itu. Terus dia bilang, bukannya kamu pikir kayak aku tuh cantik? Terus dia bilang, masih gak aku cantik sekarang? Kayak gitu guys, itu benar-benar serem banget. Dan bahkan dia ngomong gini, ini giliran aku mencium kamu. Oh my god, kalian lihat lagi scene-nya. Oh my god. I like you too. Okay, stay away from me. Are you still stink and beautiful? No, I didn't know. It's my turn. Dan akhirnya mayatnya sambil keluarin darah, dia mencium cowok itu dong guys. Itu benar-benar serem banget gak sih? Kalian bisa bayangin gak sih? Dicium sama mayat, lagian ngapain? Lu ngadi-ngadi nyium mayat. Jadinya mayatnya jatuh cinta sama lu, ya gak sih guys? Ini benar-benar menakutkan banget, sesuatu yang terjadi di kamar mayat, tapi abis itu endingnya gitu aja. Jadi kita nggak tahu apakah dia meninggal, apakah itu halusinasi dia doang, apakah dia cewek itu jadi hidup lagi. Yang jelas nggak mungkin sih cewek itu hidup lagi. Lalu menurut kalian apa yang terjadi sebenarnya terakhirnya? Kalian boleh bikin cerita kalian sendiri dan imajinasi kalian sendiri di bawah ini, nanti aku bacain buat kalian semua. So itulah film horor yang berjudul Kiss. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, kalian boleh komen di sini. Terus kalian juga boleh kasih tahu aku mau aku review film apa lagi. So, sekian dulu dari aku. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video berikutnya.